Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firma Eta Anggraini, nomor induk mahasiswa 43010200114. Saya dari kelas KPI 2D. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya. Pengalaman yang menurut saya adalah pengalaman yang sangat-sangat mengesankan. Berbicara mengenai pengalaman itu banyak sekali jenisnya. Ada pengalaman yang lucu, pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang membahagiakan, dan pengalaman yang memalukan. Saya yakin pasti semua orang pernah mengalami semua pengalaman tersebut. Kadang pengalaman itu atau suatu peristiwa itu kita abadikan di dalam sebuah foto. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dari foto-foto yang saya abadikan, yang tentunya itu sangat mengesankan buat saya. Oke, lanjut saja ke foto yang pertama. Foto yang pertama adalah ketika saya berfoto dengan dua orang bule. Menurut saya, ini adalah pengalaman yang sangat mengesankan karena sejujurnya saya belum pernah berfoto dengan bule yang berasal dari Rusia. Nah, tentunya untuk meminta foto dengan mereka, saya melakukan yang namanya interaksi dan komunikasi. Jika dikaitkan dengan materi mata kuliah pengantar sosiologi, ini termasuk ke dalam bab interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau mungkin bahkan berkelahi. Apa bentuk interaksi yang saya lakukan bersama bule itu? Tentunya saya melakukan sebuah komunikasi dan saya melakukan interaksi dengan tatapan mata dan saya berjabat tangan. Untuk meminta foto dengan bule itu, saya mengatakan, excuse me, you can take picture with me, dan bule itu pun menyetujui. Nah, dari senyum yang mereka suguhkan terhadap saya dan teman saya itu merupakan sebuah interaksi. Kemudian tatap menatap mata kita pun namanya interaksi. Nah, betul sekali kalau ini dinamakan dengan interaksi sosial. Jadi ada kaitannya ya dengan materi pengantar sosiologi. Nah, sedangkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah satu, adanya kontak sosial. Nah, di sini saya juga melakukan kontak sosial kan. Kontak sosial saya adalah saya melakukan kontak sosial secara langsung tanpa adanya perantara. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya komunikasi. Saya melakukan komunikasi dengan cara awal tadi saya mengatakan berbahasa Inggris tersebut. Nah, mereka pun menyetujuinya. Itu namanya juga komunikasi. Nah, di dalam komunikasi tersendiri terdapat komponen komunikasi. Yang pertama, pengirim atau komunikator atau sender, yaitu orang yang mengirim pesan tertentu. Nah, saya di sini berperan sebagai pengirim pesan atau sender, di mana saya meminta foto dengan mereka. Kemudian penerima atau komunikan atau receiver, yaitu orang yang menerima pesan dari orang lain. Nah, bule itu berperan sebagai penerima pesan atau receiver. Kemudian pesan atau maksud atau message, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, pesannya adalah saya bertujuan ingin meminta foto dengan mereka. Itu adalah pesan yang saya sampaikan yang diterima oleh bule tersebut. Kemudian adanya umpan balik atau feedback. Nah, mereka menanggapi keinginan saya dengan cara menyetujui untuk berfoto dengan saya. Nah, itulah yang dinamakan interaksi sosial. Foto yang kedua adalah ketika saya dan teman saya tampil dalam acara pentas seni untuk memeriahkan ulang tahun Negara Republik Indonesia pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya melakukan tarian yang bernama Brodut, yang merupakan gabungan dari Kobro dan Dangdut. Nah,
Foto nomor 2 ini jika dikaitkan dengan materi pengantar sosiologi termasuk ke dalam materi kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan secara nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kita melakukan tarian brodut ini digunakan atau dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersamanya, yakni adalah untuk mencapai kebagusan dan juga suksesnya tarian ini. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab individu, tetapi kita memainkan peran kita masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama, untuk mencapai tarian brodut atau koreografi brodut yang bagus, seperti itu. Berbicara mengenai kelompok sosial, menurut saya para penari brodut ini merupakan kelompok sosial in group. Karena apa? Kelompok sosial ini adalah seorang individu mengidentifikasikan dirinya sebagai diri kita. Nah, saya di sini juga mengidentifikasikan diri kita. Nah, kita di sini dimaksudkan adalah kita para penari brodut. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kepada foto yang ketiga. Ini dia foto yang ketiga. Foto yang ketiga ini memperlihatkan ibu-ibu sedang melakukan kegiatan bersama, ya ini adalah acara memasak. Acara memasak ini adalah salah satu bentuk apresiasi tolong menolong mereka untuk salah satu acara, yakni acara khataman di salah satu TPQ yang berada di Dusun Pendem. Nah, di sini juga terdapat keterkaitan antara kegiatan para ibu-ibu ini dengan materi pengantar sosiologi. Apa itu? Yakni adalah kelompok sosial lagi. Mengapa dikatakan sebagai kelompok sosial? Nah, ini merupakan salah satu jenis kelompok sosial, yakni masyarakat pedesaan. Nah, ibu-ibu ini merupakan salah satu masyarakat pedesaan yang ada di Dusun Pendem. Ciri-ciri dari masyarakat desa adalah memiliki hubungan yang kekerabatannya sangat erat, kental akan budaya, tolong-menolong, dan saling melindungi dan peduli. Nah, rasa kepedulian mereka itu sangatlah besar, dapat terlihat dari mereka ketika ada acara khataman. Mereka juga membantu mensukseskan walaupun hanya dengan cara memasak di belakang atau memasak di dapur. Nah, memang jika dilihat-lihat para penduduk desa ini sangatlah akrab ya, karena mereka juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan cara tolong menolong. Semisal contoh ketika ada acara kematian pun mereka juga ikut membantu, seperti adalah untuk para lelaki membantu menggali tanah untuk kuburan, ibu-ibu membantu untuk mendekor bunga untuk acara tabur bunga di kuburan tersebut, dan masih banyak contoh lainnya. Pokoknya masyarakat desa ini nilai-nilai kemanusiaannya pun sangat erat, kekeluargaannya pun sangat erat. Berbicara mengenai masyarakat pedesaan, nah masyarakat pedesaan ini hasilnya adalah dengan cara bertani. Nah, dengan cara bertani ini pun mereka juga melakukan salah satu yang namanya interaksi sosial. Nah, kita kembali lagi kepada materi yang semula. Nah, memang benar bahwa ketika bertani mereka akan berkumpul bersama di dalam sebuah persawahan, dan yang lucunya dan yang membuat unik, mereka akan berbincang-bincang sampai acara tanam menanam padi pun itu selesai. Nah, mereka berbicara asik. Nah, di situ adalah salah satu keakraban yang mereka miliki. Nah, mereka seperti keluarga sendiri, dan adapun bentuk interaksinya ya mereka bercakap-cakap mengenai hal apapun itu, sehingga mengakibatkan ketidaksadaran mereka, yang mana tiba-tiba acara tanam menanamnya pun itu selesai. Nah, itu contoh dari masyarakat pedesaan yang sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan. Ini dia foto nomor 4 sekaligus foto terakhir. Nah, ini adalah foto saya ketika saya berada di Bali, tepatnya di tempat keajaiban Indonesia, salah satu keajaiban di Indonesia, yaitu Garuda Wisnu Kencana atau disingkat dengan GWK. Nah, GWK ini terdapat berbagai patung besar, sangat besar, yaitu patung-patung dari para dewa, seperti Dewa Wisnu, Dewa Brahmana, Dewa Krishna, dan para dewa yang lainnya. Nah, di sini saya berfoto dengan para pemain tari kecak. Nah, sungguh tari kecak itu sangatlah bagus sekali. Nah,
yang berbunyi cak 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 kecak kecak cak cak, seperti itu bunyi dari tari kecak. Nah, nilai sosial yang saya peroleh dari saya berfoto dengan para penari tari kecak ini adalah saya melakukan interaksi, lagi-lagi interaksi. Nah, memang di Bali ini saya banyak melakukan interaksi dengan masyarakat Bali. Nah, khususnya ini interaksi yang saya lakukan dengan para penari kecak ini. Nah, saya melakukan interaksi dengan cara saya berjabat tangan. Nah, berbicara mengenai Bali, di Bali itu banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang sangat mengagumkan menurut saya. Dimulai dari upacara adat ngaben, kemudian ada tari kecak, ada tari lea, nah dan sebagainya macamnya itu. Kebudayaan Bali itu sangatlah kental sekali. Nah, ketika sedikit cerita dari saya, pengalaman saya yang tidak bisa saya ambil fotonya adalah ketika saya berbelanja di salah satu pasar Sukowati yang berada di Bali, itu kebudayaan mereka sangatlah kental sekali. Nah, terlihat dari pakaian wanita itu mereka menggunakan baju kebaya, rambut diikat rambut mereka dikepang, ditaruh di depan dada kiri. Nah, terus mereka menggunakan bunga-bunga ditaruh di telinga mereka. Nah, itu salah satu kebudayaan dari Bali yang sangat kental. Kemudian ketika laki-laki itu menggunakan seperti kain penutup kepala itu berwarna putih dan menggunakan baju putih, kemudian menggunakan sarung Bali yang bermotif kotak-kotak itu. Nah, itu kemudian mereka juga memakai sindur yang diletakkan di dahi. Nah, itu merupakan kebudayaan yang sangat erat di Bali. Saya juga melihat setiap rumah itu memiliki tempat untuk ibadah yang dimana di situ terdapat tempat sesajen seperti dupa, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu keunikan yang saya sangat berkesan dalam penglihatan saya selama saya di Bali. Nah, itu dia cerita dari saya keterkaitan pengalaman saya dengan materi sosiologi. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kesalahan kata pun saya mohon maaf, saya tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.